Halo semuanya, bertemu lagi dengan channel Tukang Tracing. Oke, untuk videoku kali ini kita akan membahas tentang tracing bitmap lagi, dan nanti aku akan memberikan tutorial setting pisah warna. Hanya 2 warna saja sebetulnya, tapi ya lumayan lah untuk menambah materi. Mungkin yang baru menemukan video ini, selamat datang dan jangan lupa untuk beri dukungan dengan cara subscribe atau berlangganan, dan bisa juga tonton video-videoku yang lain membahas tentang CorelDRAW, setting, tracing, review, dan lain sebagainya. Semuanya ada, listnya di playlist juga ada, teman-teman bisa lihat aja. Dan terima kasih yang sudah stay dari awal sampai Tukang Tracing sekarang. Terus dukung channel Tukang Tracing dengan memberikan masukan, kritik, dan sarannya. Oke, tanpa harus berlama-lama lagi, kita langsung aja ke inti tutorialnya setelah yang satu ini. Oke, aku sudah membuka CorelDRAW-nya. Di sini aku menggunakan versi 2020. Teman-teman bisa menggunakan versi yang sama. Link downloadnya aku cantumkan di deskripsi. Nanti teman-teman tinggal download dan ikuti tutorial installnya, dan nanti tinggal dipakai aja. Atau boleh juga menggunakan versi yang lain, itu tidak masalah ya, karena secara keseluruhan juga hampir mirip-mirip aja sih. Yang penting versinya tidak terlalu berbeda jauh gitu ya. Oke, kita munculkan object manager kita dengan cara Windows, pilih Docker, pilih object ya, nanti akan muncul di sini. Oke, nah jadi aku dapat pesanan dari klienku untuk setting sekaligus tracing gambar ini ya. Ini masih pecah sekali, jadi kita harus tracing biar filenya menjadi vektor gitu ya. Kita langsung aja crop, ambil bagian ininya aja, jadi kita ambil bagian desain intinya aja. Oke, kita crop, kemudian kita posisikan pada tengah-tengah. Sebentar aku akan munculkan shortcutnya dulu ya. Shortcutnya pakai keypause, bentar. Nah oke, di sini shortcutnya sudah muncul, jadi apapun yang aku ketikkan teman-teman bisa tahu ya shortcut apa aja yang aku pakai. Oke, setelah sudah, jangan lupa disimpan ya, atau di save. Kita kasih nama ini agree aja. Kita save. Oke, setelah itu layer 1 kita kunci, kita buat pada layer 2. Oke. Nah, kita akan mulai tracing pada bagian yang kelihatan ya, yaitu bagian padi. Nah, bagian padi ini kan kelihatan efek bergelombang seperti ini, nanti kita buat rapi aja supaya pas hasil sablonnya juga bisa kelihatan rapi ya, jadi tidak berantakan seperti itu. Oke, di sini aku tracing menggunakan B-spline, kita setting ke hairline, kemudian garisnya kita ganti menjadi warna hijau. Nah, kenapa warna hijau? Karena warna utamanya ini hitam dan putih ya, supaya bisa kelihatan jelas gitu lah. Makanya aku pakai warna yang bertabrakan atau berseberangan seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang belum lancar menggunakan B-spline, teman-teman bisa menggunakan tools tracing yang lain. Misalnya pakai pen tool atau B-spline ataupun Bezier ataupun pen tool ya. Terserah kalau untuk itu. Oke, kita sesuaikan aja. Setelah itu kita pakai smart fill. Kita cari di sini pakai smart fill. Nah, yang garis ini kita hapus aja karena sudah tidak terpakai. Seperti itu ya. Kemudian untuk bagian tengahnya supaya terlihat rapi, kita menggunakan settingan 1 ukuran garis. Kita besarkan. Nah, kalau misalkan teman-teman di sininya belum PT ya unitnya, teman-teman bisa ganti pada bagian ini di bawah, double klik, ininya ganti poin ya, ukuran garisnya. Maksudnya satuannya itu poin gitu ya, atau PT singkatannya. Itu.
Oke, mungkin di angka 7 sudah cukup. Sip lah. Oke, kita setting ke angka 7 ya. Oke. Nah, setelah sudah disetting, kita langsung aja tracing lagi satu persatu setiap bagiannya. Nah, seperti inilah. Oke, lakukan ini ke semua bagian ya. Bagian bentuk padinya ini, teman-teman juga bisa improvisasi ketika memang bentuknya kurang rapi atau kurang sempurna ya, seperti itu. Oke. Nah, kemungkinan aku akan buat konten satu segmen khusus untuk membahas B-spline ya. Jadi supaya bisa difokuskan dulu untuk pemakaian B-spline-nya ini. Karena yang aku lihat pun beberapa orang tuh belum terlalu terbiasa ya menggunakan tools ini. Apalagi tools ini tuh dibilang baru. Aku lihat di versi X5 itu tidak ada ya. Ini baru ada di X6. Jadi bisa dibilang tools baru. Mungkin orang lebih nyaman pakai pen tool ya, sama Bezier mungkin, daripada harus pakai B-spline. Nah, seperti itu kita buat semuanya sehingga kelihatan rapi. Oke. Oke. Sebetulnya kalaupun tidak buat manual satu-satu seperti ini, teman-teman bisa copy paste aja sih. Tapi kalau copy paste itu biasanya kelihatan terlalu rapih juga, nggak enak dilihat sih. Jadi makanya aku pakai cara yang seperti ini aja. Oke ya, setelah sudah seperti ini, teman-teman seleksi semuanya yang garis padinya tadi. Kemudian kita convert menjadi kurva dengan cara Ctrl Shift dan key ya. Nah, seperti itu. Setelah sudah, teman-teman group. Dan kita ambil di sini ada satu bagian lagi ya, bagian dalamnya itu. Jadi kita bisa pakai kontur dalam. Kita akan coba. Oke, oh ternyata tidak bisa. Berarti kita bisa pakai cara ini aja. Yang tangkai utamanya ini kita geser dulu. Setelah itu bagian dalamnya kita isi menggunakan Smart Fill seperti ini. Oke, satu-satu semuanya diisi. Nah, setelah sudah kita satukan. Setelah itu kita kasih kontur dalam ya. Nah, oke, kurang lebih segini cukup ya, atau terlalu besar kita ambil di 1,6 mungkin. Oke, segini cukup ya. Setelah sudah dikontur dalam seperti tadi, kita klik kanan break contour apart atau Ctrl K ya untuk shortcutnya. Nah, seperti itu. Oke, kita hapus. Nah, ini kelihatan ya. Oke. Nah, kita kasih warna putih. Seperti ini hasilnya. Rapi ya. Kalau dirasa masih terlalu tipis jaraknya, teman-teman bisa melakukan cara yang sama seperti tadi. Kontur dalam lagi. Setelah itu break contour apart. Kita hapus. Dan kita beri warna putih. Nah, seperti ini. Oke. Ini bentuk padinya sudah jadi ya, tinggal kita masukkan yang tangkai utamanya tadi ya, yang sudah kita buat. Oke.
Nah, seperti ini. Selanjutnya tinggal kita copy paste dan pakai tool mirror yang horizontally. Jadi mirrornya ke kiri, dari kiri ke kanan ya, secara horizontal seperti itu. Oke, kita group. Nah, ini kan bagian padinya sudah ya, kita bisa tandai dulu. Tandai dengan cara kasih warna outline hijau. Oke, setelah itu kita akan buat lingkarannya ya. Untuk lingkaran ini yang warna merah kita buat menggunakan ellipse tool. Oke, ketebalannya kita sesuaikan. Nah, seperti ini. Oke, kita copy paste. Oke, kita buat rapi aja ya, supaya bentuk lingkarannya sempurna. Soalnya kalau gambar aslinya ini agak melenceng gitu ya, jadi kita rapihkan aja. Oke, setelah itu kita buat layer baru. Tujuannya untuk apa? Untuk fit to pad bagian teksnya. Oke, kita ambil dari lingkaran ini, kita copy dan pastekan ke layer 3. Yang layer 2 kita hide dulu atau sembunyikan. Seperti ini. Nah, oke ya, masih bisa diikuti ya. Tinggal kita lanjut untuk teksnya. Dan pastikan teman-teman sudah tahu dulu untuk nama dari fontnya ini. Atau ketika memang nama fontnya tidak tahu ya, nanti teman-teman tinggal cari yang mirip ya untuk warnanya. Nah, untuk jenis fontnya gitu, agribusiness tanaman. Oke, nah ini fontnya itu pakai Broadway. Nah, seperti ini. Oke, kita ganti dulu warnanya. Nah, setelah sudah, kita masuk ke bagian teks, kemudian pilih yang fit text to pad. Ya, yang artinya bagian teks ini nanti. Oke, tadi kita seleksi, kemudian pilih teks, pilih yang fit text to pad, yang artinya yaitu padkan lintasan gitu ya. Jadi posisikan teks pada lintasan, seperti itulah kurang lebihnya. Nah, oke, kita sesuaikan seperti ini teman-teman. Nah, bagian atasnya kita tarik. Oke, adapun bagian bawah perkebunan sama saja. Nah, bagian bawah ini perkebunan. Ini sama saja. Oke, nah setelah sudah seperti ini kita tinggal pisahkan aja, break apart lagi. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman sekarang lebih paham ya bahwasannya fungsi dari Object Manager itu benar-benar sangat kompleks. Jadi untuk menunjang kebutuhan kita saat membuat desain ataupun saat tracing, itu Object Manager itu sangat dibutuhkan banget. Oke, untuk bagian bintang ini kita bisa pakai bagian Star Tool ya, bawaan dari Corelnya. Kemudian untuk sudutnya ini kita besarkan. Oke, kita rotate. Oke, kita copy paste. Oke, kemudian kita rotate lagi seperti ini, putar lagi. Nah, oke, copy paste, kemudian mirror yang horizontal ya. Oke, kita satukan dengan cara group. Nah, ini kan kita belum tahu ya untuk kanan kirinya apakah sesuai atau tidak.
kita bisa sinkronkan dengan cara seleksi bagian ini, kemudian objek pembantu yaitu lingkaran, dan kita pilih C yang artinya center ya. Oke. Nah, seperti itu ya. Oke, ini teksnya udah jadi, tinggal kita buat lagi untuk yang bintangnya. Oke, bintang kita bisa copy paste aja dari sini. Kita agak besarkan, kemudian mungkin sedikit diputar. Oke, kita copy paste lagi, diputar lagi, copy paste lagi, dan diputar lagi, seperti itu terus ya. Oke, copy paste, pilih mirror yang horizontal. Nah ya, seperti itu. Oke, setelah ini udah, tinggal yang lingkaran tadi kita convert, Ctrl Shift key, Ctrl Shift key. Nah, kemudian kita kasih warna merah seperti itu ya. Nah, kita bisa sembunyikan semua dulu, layar 2 dan layar 3 ya. Kita buat layer baru di layar 4, yaitu untuk objek ini ya, yang logo ATP ini ya. Oke, logo ATP-nya kita akan buat rapih, serapi-rapihnya dengan menggunakan bantuan polygon. Kemudian kita buat segitiga, kita putar seperti ini. Nah, kita tarik ke bawah. Nah, seperti itu ya. Oke, untuk bagian ini juga sama. Kita pastikan ketebalannya itu sama ya. Jadi 60. Kita ini bagian ini tarik ke bawah, copy paste, kita mirror seperti ini, satukan, oke, center ya. Oke, setelah itu untuk bagian ini kita beri garis, bagian ini juga kita beri garis. Oke, bagian ini kita beri garis, tapi ini agak miring ya. Oke, mungkin garisnya di sini kita copy pastekan. Kemudian tarik sampai ke bawah ya, seperti itu. Bagian ini juga. Nah, ini dia nggak sinkron nih, jadi ada yang tebal, ada yang tipis. Oke, kita bisa ambil bagian ini. Nah, ini karena aku ngejarnya itu ngejar rapih ya, jadi mungkin caranya sedikit bikin rumit gitu ya. Memang rumit sih, cuman nanti hasilnya bakal maksimal. Oke, polanya sudah kita ambil semua. Tinggal kita pakai Smart Fill ya. Nah, Smart Fill, oke. Kita buat objeknya satu per satu menggunakan Smart Fill. Nah, teknik ini tuh biasanya dipakai untuk teman-teman yang sering kali membuat monogram gitu ya. Jadi logo monogram biasanya pakai grid ataupun garis bantu seperti tadi, kemudian pakai Smart Fill gitu. Nah, ini sudah jadi ATP ya, dan kanan kirinya ini semua bagiannya, ketebalan dan ketipis-tipisnya itu sama ya, atau bisa dibilang enak dilihat gitu. Oke, setelah itu kita posisikan tepat di tengah-tengah dan kita kasih teks lagi. Untuk teks ini kalau tidak salah pakai font stencil std kali ya. Stencil std, tapi oke, berarti kita bisa pakai Times aja, Times New Roman. Oke, nah kita buat rapi, dan bagian bawahnya juga kita teksnya angkatan 8. Save ya, nice.
Oke, kita sesuaikan lagi untuk warnanya. Ya, selesai, sudah jadi ya untuk hasil tracingnya. Kurang lebih seperti ini. Oke, untuk hasilnya kita pindahkan ke bawah sini. Nah, coba kita geser untuk before dan after ya. Nah, ini before, ini afternya ya, kelihatan lebih rapih dan lebih presisi gitu ya kelihatannya, karena memang kita setting ulang dari ketebalan garis, kemudian posisi dan lain sebagainya kita setting ulang. Nah, selanjutnya tinggal kita pisah warna ya teman-teman. Kita copy ke page 2. Oke, kita abaikan yang di page 1. Di page 1 ini kita abaikan, kita main di page 2 aja. Oke, ukurannya di setting untuk bagian belakang tidak usah terlalu besar, sekitar 27 cm. Setelah itu tinggal kita kasih register. Registernya itu bisa berupa registernya bisa berupa plus ataupun bentuk lain ya. Di sini aku punya beberapa koleksi untuk ukuran register ya, atau bentuk register. Nah, kita copy paste, kita satukan. Nah, ini registernya kita sudah buat. Kita copy sebanyak warna yang dibutuhkan. Oke. Nah, karena putihnya ini aku pengen setting underbase, ya udah kita langsung hitamkan aja. Ya, kemudian yang bagian ini sebetulnya warna dari dasar Corel ini bukan abu ya, karena dari settingannya. Sebetulnya ini adalah warnanya putih aslinya ya. Kita coba cek. Tuh, ini aslinya putih sih warnanya ya. Cuman aku setting ke warna abu kayak gitu. Nah, setelah sudah, selanjutnya tinggal kita ungroup dan kita bisa ambil yang warna merahnya aja. Oh, tiba-tiba hujan. Ya udah gak apa-apa, sedikit lagi. Oke, kita ambil merahnya aja. Nah, sisa dari merahnya kita hapus, paste lagi. Nah, kemudian kita kasih toleransi atau overlap ya. Nah, sekitar 1 pt atau 1,5. Nah, tujuannya untuk bisa menutupi nanti biar tidak ngebayang ya pas sablonnya. Udah, tinggal kita kasih warna ini putih dan ini merah. Oke. Nah, udah siap, tinggal dicetak kemudian kita updruk ya. Nah, seperti itu kurang lebihnya sudah aku sampaikan secara jelas dan detail. Teman-teman bisa praktekkan menggunakan bahan yang sama. Nanti aku cantumkan link downloadnya di deskripsi untuk bahan tracing ini ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan bahan yang sama untuk belajar. Atau bisa pakai bahan lain yang sejenis, itu tidak apa-apa. Oke, mungkin itu aja dulu yang bisa aku sampaikan pada video kali ini. Nanti kita bertemu lagi pada video-video yang akan datang, membahas tentang tracing ataupun membuat desain yang lainnya. Seperti itu. Dan jangan lupa ada 2 video nanti muncul ya. Teman-teman bisa klik dan melanjutkan proses belajarnya. Oke, aku pamit undur diri. Sampai sini aja dulu. Terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya.